Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2007 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop nyanyian syukur Daud. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Daud menaikkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah membela Daud. Tuhan sudah menolong Daud yang pada saat itu dia dicengkram semua musuhnya. Saudara perhatikan di ayat 1 di sana. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Perhatikan, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat di sini bahwa Daud bukan hanya berhadapan dengan Saul, tetapi firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan telah melepaskan Daud dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Daud berhadapan bukan hanya dengan Saul, tetapi dengan semua musuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa perjalanan hidup orang percaya pasti ada pergumulan, pasti ada persoalan, pasti ada tekanan. Saudara lihat Daud, kurang apa Daud? Daud ini memang betul-betul seorang pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia memainkan kecapi, saudara, roh Tuhan turun. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa kehidupan Daud. Tetapi lihat, Daud juga mengalami yang namanya tekanan, pergumulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya selalu saya katakan jangan baperan. Kalau saudara mengaku orang percaya, pengikut Kristus yang sejati, jangan baperan saudara. Baru ada masalah sedikit mengeluh saudara. Saudara lihat, Daud mengalami tekanan yang luar biasa. Dia menulis di dalam kitab Mazmur ini bahwa dia dicengkram. Cengkram itu saudara ambil
sebuah telur lalu saudara pegang dengan tangan saudara. Saudara remas sedikit pasti telur itu akan pecah. Kira-kira seperti itu posisi Daud. Dia sudah dicengkram. Dia tidak berdaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara Daud dia mengalami mujizat, bagaimana dia dilepaskan oleh Tuhan padahal dia sedang ada dalam cengkraman musuhnya. Apa yang dilakukan Daud sehingga Tuhan melepas Daud dari cengkraman musuh-musuhnya? Saya mencatat di sini ada 3 hal yang Daud lakukan sehingga Daud berhasil keluar dari tekanan persoalan pergumulan yang mencengkram dia. Yang pertama, saudara perhatikan ayat 2. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, Daud seorang yang mengasihi Tuhan. Amin. Saudara, Daud mengakui bahwa Tuhan adalah kekuatan dia. Semakin dia mengasihi Tuhan, semakin dia jatuh cinta kepada Tuhan, semakin Daud kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan dia. Di saat Daud mengasihi Tuhan, Tuhan memberikan dia kekuatan ekstra. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan memang mengizinkan kita mengalami banyak hal dalam hidup kita supaya apa? Kita ingat Tuhan, supaya kita kembali kepada Tuhan. Kita yang tadinya sudah menjauh dari Tuhan karena ada masalah, akhirnya apa saudara? Kita datang mendekat kepada Tuhan. Kita yang tadinya menghilang dari peredaran persekutuan saudara, kita tidak merasakan getaran-getaran cinta kepada Tuhan. Setelah Tuhan izinkan ada masalah, kita kembali kepada Tuhan, jatuh cinta lagi kepada Tuhan, kembali kepada kasih mula-mula. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari setiap masalah yang kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan. Amin. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberi kita kekuatan. Amin. Firman Tuhan dikatakan, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku." Daud menyadari bahwa kekuatan dia adalah cinta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, dan mengasihi sesama kita manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan adalah kekuatan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat. Walaupun kita ada banyak masalah menghantam kita karena kita percaya Tuhan. Masalah-masalah itu saudara, itu adalah pencobaan-pencobaan. Kalau kita berhasil melalui semua pencobaan itu, kita lolos ujian. Dan saya percaya kalau kita lolos ujian, kita akan naik kelas saudara. Amin. Naik level. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Amin. Karena di saat kita mengasihi Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk melewati semua badai hidup yang sedang menghantam kehidupan kita. Saya percaya saudara, yang pada akhirnya keluar menjadi pemenang adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia. Maka Tuhan akan memberikan saudara kekuatan untuk melewati semua masalah persoalan yang saudara sedang alami saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Di saat kita mengasihi, saudara akan kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, Daud seorang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Saudara perhatikan ayat 3 dan ayat 7. "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku."
Ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Daud seorang yang betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tidak ada lagi yang dapat dia andalkan secara manusia. Mau andalkan tentaranya atau orang-orang kepercayaannya, keluarganya, tidak ada lagi. Karena Daud dicengkram oleh musuhnya. Dia mungkin sudah dikepung. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud tidak mengandalkan manusia, tapi yang dia andalkan adalah Tuhan, tempat dia berlindung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan mengandalkan manusia, karena manusia itu terbatas, saudara. Kalau sudah mengandalkan pejabat, suatu saat nanti dia pensiun, saudara. Kalau sudah mengandalkan manusia, nanti sebentar dia tua, dia lemah, saudara. Dia tidak berdaya. Tapi andalkan Tuhan, saudara tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, orangnya pasti diberkati Tuhan. Saudara, tanda orang yang mengandalkan Tuhan, firman Tuhan ini sudah memberi contoh. Dia datang berlindung kepada Tuhan. Dia berseru, artinya berdoa kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti dia datang beribadah kepada Tuhan. Pasti dia membangun hubungan spesial dengan Tuhan. Dia pasti senang berdoa. Pasti dia senang baca firman Tuhan. Pasti dia suka mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan pasti dia selalu cari Tuhan. Amin. Bukan di saat ada masalah baru cari Tuhan, tetapi di setiap waktu, di setiap kondisi, baik suka maupun duka, dia tetap cari Tuhan. Amin. Itu orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka yang pada akhirnya akan melihat mujizat Tuhan. Mereka akan bebas lepas dari cengkraman musuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan. Sebab Tuhan layak untuk kita andalkan. Amin. Andalkan Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan buka jalan dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan. Maka saudara akan melihat cara Tuhan yang heran dan ajaib beracara dalam kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga, dari firman Tuhan ini kita dapat belajar di ayat 4. Perhatikan. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya menangkap di sini. Kenapa Daud bisa dilepaskan Tuhan dari cengkraman musuh-musuh Daud? Karena Daud seorang yang senang memuji menyembah Tuhan. Amin. Bapak Ibu sudah perhatikan, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda seorang itu menang dalam pertempuran pasti ada puja-pujian, saudara, yang mereka naikkan kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mengalami kemenangan dalam kehidupan kita, saudara harus melakukan apa yang Daud lakukan. Daud senang praise and worship. Dia senang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda seorang menang, dia akan memuji, dia akan menyanyikan satu pujian. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah umat yang lebih dari pemenang. Kalau saudara mau mengalami kemenangan demi kemenangan, naikkan puji sembah kepada Tuhan kita Allah yang hidup, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Di saat kita menaikkan puja-puji kepada Tuhan, Tuhan akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung, dari kuasa-kuasa kegelapan, dari orang-orang kuat, dari orang-orang yang hendak mencelakakan kita.
Tuhan akan lepaskan kita dari cengkraman orang-orang jahat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita memuji menyembah Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saudara, Tuhan senang ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tuhan senang. Kalau Tuhan sudah senang, selalu saya katakan, apa yang saudara minta, Tuhan pasti berikan kepada saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji menyembah Tuhan. Jangan menertawakan, jangan menghina saudara. Orang yang sedang memuji menyembah Tuhan, jangan saudara hina. Jangan sampai saudara yang tadinya tidak bisa bertepuk tangan, saudara hina mereka yang menyanyi sambil bertepuk tangan. Jangan saudara hina mereka yang ketika memuji menyembah Tuhan, mungkin ada yang menari-nari, bersorak-sorai, saudara hina. Jangan saudara. Karena itu yang Alkitabiah, itu yang Tuhan mau, Tuhan senang. Daud melakukan itu, dan Tuhan senang dengan apa yang dilakukan Daud ketika memuji menyembah Tuhan. Daud berekspresi ketika dia memuji menyembah Tuhan. Dia menikmati, saudara. Amin. Saudara, ketika tabut Allah diambil dari rumah Obed-Edom dan dibawa ke Yerusalem, Daud dalam perjalanan itu dia menari-nari, saudara. Dia senang sekali. Dia mengekspresikan puja-pujinya kepada Tuhan. Dan istrinya yang bernama Mikal, anak perempuan Saul yang menjadi istri Daud, dia melihat Daud menari-nari kegirangan seperti orang gila, dan dia menghina Daud. 2 Samuel 6 ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Ayat 23. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat apa yang terjadi akibat menghina Daud yang sedang mengekspresikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Mikal tidak mendapat anak sampai hari matinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menandakan jangan pernah menghina orang-orang yang menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Mereka berekspresi kalau itu masih dalam kategori wajar. Saudara, jangan pernah menghina orang yang sedang memuji menyembah Tuhan. Saudara yang dalam ibadah tidak bertepuk tangan, jangan menghina mereka yang bertepuk tangan. Jangan menghina mereka yang mengekspresikan puja-puji. Dan saudara yang mengekspresikan itu jangan juga menghina mereka yang diam. Bisa saja mereka sedang kusuk dalam ibadah. Jadi saudara, ketika kita melihat dalam kebaktian ada yang bersuka cita, mengekspresikan, dan ada yang diam, jangan menghina. Fokus saja kepada Tuhan, jangan fokus kepada orang. Sudah perhatikan, Mikal itu kan fokus kepada Daud. Daud tidak fokus kepada Mikal, tidak fokus kepada orang-orang di sekitarnya. Tetapi Daud fokus kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar, saudara. Daud dilepaskan Tuhan dari cengkraman musuh-musuhnya. Karena apa?
Karena Daud senang menyenangkan hati Tuhan dengan menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara, rahasia Daud sehingga Daud terlepas dari cengkraman musuh. Daud yang pertama mengasihi Tuhan. Karena bagi Daud Tuhan adalah kekuatannya. Di saat dia mengasihi Tuhan, dia akan semakin kuat. Walaupun dia ada di tengah-tengah bahaya, masalah, tekanan, tetapi Daud akan merasa kuat karena dia mengasihi Tuhan. Yang kedua, Daud seorang yang mengandalkan Tuhan. Dia selalu datang kepada Tuhan. Dia selalu berlindung kepada Tuhan. Dia selalu berseru kepada Tuhan. Itu tanda Daud mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, Daud senang memuji, menyembah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mungkin seperti Daud, mengalami pergumulan yang berat. Mungkin saudara merasa saudara sudah dikelilingi dengan berbagai-bagai masalah. Belum selesai masalah satu sudah datang masalah kedua, ketiga, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau terlepas dari cengkraman musuh saudara, lakukan seperti apa yang Daud lakukan. Kasihi Tuhan lebih lagi, andalkan Tuhan, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan yang akan membela saudara, Tuhan yang akan menolong saudara, Tuhan yang akan membebaskan saudara dari cengkraman musuh-musuh saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberi mereka umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai kehidupan mereka selalu. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.